Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akan belajar dari Mazmur 69. Mari kita baca dahulu Mazmur 69 ini dengan judul Doa dalam Kesesakan. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Selamatkanlah aku, ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering. Mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Janganlah mendapat malu oleh karena aku, orang-orang yang menantikan Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam. Janganlah kena noda oleh karena aku, orang-orang yang mencari Engkau, ya Allah Israel, sebab oleh karena Engkaulah aku menanggung celah, noda meliputi mukaku. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela Engkau telah menimpa aku. Aku meremukkan diriku dengan berpuasa, tetapi itu pun menjadi celah bagiku. Aku membuat kain kabung menjadi pakaianku, aku menjadi sindiran bagi mereka. Aku menjadi buah bibir orang-orang yang duduk di pintu gerbang, dengan kecapi peminum-peminum menyanyi tentang aku. Tetapi aku berdoa kepadamu, ya Tuhan, pada waktu Engkau berkenan, ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Lepaskanlah aku dari lumpur, supaya jangan aku tenggelam. Biarlah aku dilepaskan dari orang-orang yang membenci aku, dan dari air yang dalam. Janganlah gelombang air menghanyutkan aku, atau tubir menelan aku, atau sumur menutup mulutnya di atas aku. Jawablah aku, ya Tuhan, sebab kasih setiamu baik. Berpalinglah kepadaku menurut rahmat-Mu yang besar. Janganlah sembunyikan wajah-Mu kepada hamba-Mu, sebab aku tersesat. Segeralah menjawab aku. Datanglah kepadaku, tebuslah aku. Bebaskanlah aku oleh karena musuh-musuhku. Engkau mengenal celaku, maluku, dan nodaku. Semua lawanku ada di hadapan-Mu. Celah itu telah mematahkan hatiku, dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan, tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Biarlah jamuan yang di depan mereka menjadi jerat, dan selamatan mereka menjadi perangkap. Biarlah mata mereka menjadi gelap, sehingga mereka tidak melihat. Buatlah pinggang mereka goyah senantiasa. Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas mereka, dan biarlah murka-Mu yang menyala-nyala menimpa mereka. Biarlah perkemahan mereka menjadi sunyi, dan biarlah kemah-kemah mereka tidak ada penghuninya. Sebab mereka mengejar orang yang Kau pukul, mereka menambah kesakitan orang-orang yang Kau tikam. Tambahkanlah salah kepada salah mereka, dan janganlah sampai Engkau membenarkan mereka. Biarlah mereka dihapuskan dari kitab kehidupan. Janganlah mereka tercatat bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripada-Mu, ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin
dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikian Mazmur Daud. Daud nampaknya sedang dalam kesusahan. Seperti kita juga kadang-kadang, atau mungkin bahkan sering merasa kesesakan, kesusahan, kesulitan, penderitaan, macam-macam, kegagalan, ditolak, dibenci, ditipu, apalagi banyak sekali. Rasanya sesak, tidak ada pendukung, tidak ada yang membela kita. Nampaknya rasanya berjuang sendiri, susah, sesak. Di sini nampak Daud sangat meratapi. Nampaknya juga Daud mengakui kesalahannya, mengakui kebodohannya. Ya memang Daud walaupun orang yang sangat cekatan, pede, ketika dia menjatuhkan Goliat dengan lemparan batu, itu kan dibutuhkan percayaan diri yang sangat tinggi. Bisa melempar tepat di kepalanya Goliat, lalu Goliat seketika itu juga jatuh, mati. Mengalahkan Goliat itu butuh keyakinan, butuh iman, butuh kemenangan dari Tuhan. Jadi Tuhan berkenan, Daud pede, percaya diri, yakin bahwa Tuhan mendukungnya. Daud berhasil. Tapi ada saatnya Daud bersikap bodoh juga, mengikuti hawa nafsunya. Ketika dia melihat Batsheba, wow, padahal Batsheba itu sudah punya suaminya Uria. Uria adalah salah satu kepala pasukannya, prajuritnya. Lalu mulailah pikiran mesumnya Daud ini merajalela. Daud lupa, Daud bodoh. Dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Lalu jatuhlah dalam kesalahan, dalam dosa. Akhirnya hilanglah Roh Kudus, ya. Dukungan dari Tuhan hilang. Itulah ketika orang dosa itu masuk setan. Ketika setan masuk ke dalam jiwa kita, tidak ada tempat bagi Roh Kudus. Rohnya Tuhan gak bisa satu rumah dengan setan, gak bisa. Makanya di surga itu gak ada lagi setan tinggal di surga. Kalau di bumi ini masih banyak, ya, setan tinggal dengan manusia, ya, mungkin bersebelahan bertetangga, mungkin bersebelahan kamar, ya. Mungkin kalau kos-kosan itu kan cuma bersebelahan kamar, ya, atau mungkin ya itu teman kita. Jadi di dunia ini, di bumi ini, kita hidup berdampingan dengan iblis, setan yang masuk dalam hati manusia. Jadi hati-hati. Ya, kita harus pintar-pintar, ya, jangan sampai ikut terbawa. Seperti Daud ini pernah jadi bodoh dia kemasukan setan. Tetapi untungnya Daud segera sadar akan kesalahannya. Lalu tobat. Meskipun ya ada juga tetap konsekuensinya, ya. Kalau kita sudah tobat kan kita diampuni. Iya betul, diampuni. Tetapi kan ada akibat dari dosa itu, akibat dari kerusakan yang kita buat. Nah itu harus ada yang mengganti kerugian. Siapa yang mau mengganti kerugian? Ya tentu yang bersangkutan lah, yang membayar kerugian dengan hukuman dosa, hukuman dari dosa. Ya, masih bagus Tuhan Yesus sudah mau meringankan sebagian hukuman itu, ya. Dengan di kayu, dipaku, disalib itu kan sangat menderita. Itu membayar sebagian hukuman dosa.
Tetapi sebagian lagi kita harus tanggung lah, jangan maunya dibayari saja. Sama aja kalau hutang. Kalau hutang kita kan seneng ya kalau dibayari orang lain. Ya ada saatnya kita juga harus ya bayarlah sebagian, ya sebagian lagi dibantu orang lain. Jadi Daud memohon, berseru-seru kepada Tuhan. Engkau mengenal celak-celaku. Mencela, dicela, Daud dicela. Maluku, rasa maluku, nodaku. Dikenal Tuhan, ya Tuhan tahu. Dan di sini dari Mazmur ini ada seperti nubuatan apa yang akan terjadi pada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan, pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Itu yang terjadi ketika Yesus meminta minum. Setelah disalib, sebelum meninggal, Yesus, aku haus. Lalu Yesus diberi minum anggur asam. Itu. Lalu ada lagi di sini. Ada nubuatan tentang Yesus. Sebentar, mana dia? Nah ini dia. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini kan kata-kata yang para murid Yesus teringat ketika Yesus mengusir para pedagang dari bait Allah, dari bait Tuhan. Jadi waktu bait Tuhan itu dijadikan sarang penyamun, maka Yesus mengobrak-ngabrik para pedagang di halaman bait Tuhan. Lalu murid-muridnya teringat bahwa pernah terkatakan, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi ini nubuatan ya, yang akan terjadi ketika Yesus begitu mencinta rumahnya, rumah Bapa, sampai marah karena bait Tuhan, rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun. Lalu Yesus mengobrak-ngabrik. Ini dia. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Bagi saudara yang mendapat tambahan pencerahan dari Tuhan, boleh juga berbagi dengan kita semua. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga diklik like. Kita akan lanjutkan dengan Mazmur berikutnya, yaitu Mazmur 70. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.